dalam dialog Suara Papua bersama Talk Production. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kesiapan panitia, kemudian isu yang nanti akan diangkat dalam pertemuan W20 atau U20. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, apa dampak yang diharapkan dari kegiatan W20 dan Y20 untuk kita di wilayah Papua Barat? Mungkin ke Ibu Elsina dulu. Iya. Untuk perempuan ya? Iya, untuk perempuan kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan, bahwa mereka dalam melakukan usaha-usaha mereka ada perhatian khusus yang pemerintah berikan, negara berikan. Jadi tidak usah lagi merasa minder atau ini, tapi mari kita maju, kita semangat, karena kita tidak sendiri, ada orang-orang atau komponen-komponen yang akan mendukung perempuan-perempuan yang ada untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi mereka, terutama di usaha ekonomi menengah ini, kecil dan menengah. Terima kasih Ibu. Pak Hans, dampak apa yang diharapkan ini dari kegiatan Youth 20 untuk pemuda di Papua Barat? Dampaknya yang positif, dampaknya itu pertama itu tentang kami untuk Papua sudah ada perhatian, terutama untuk menjaga lingkungan. Ya. Untuk menjaga lingkungan ini, saya ikut di Palembang maupun di Balikpapan, mereka sangat tertarik sekali karena kami di sini punya lingkungan alam ini yang memberikan kehidupan bagi Indonesia maupun dunia. Nah, karena kita sehingga pasti ada perhatian dari negara-negara yang bergabung dalam G20, sehingga pasti memberikan ada hal yang positif yang akan mereka berikan kepada kami Provinsi Papua Barat. Hanya hal itu kami belum tahu apa yang nanti akan diberikan. Tapi kalau untuk saya, topik yang pertama tadi tentang konservasi Papua Barat, konservasi berkelanjutan, itu memang sudah diisukan oleh Ekonusa, ya, oleh Ekonusa, dan kami Papua Barat itu untuk di Indonesia kami nomor 1, sehingga Manokwari, Pegap, dan Raja Ampat, Teluk Cendrawasih, ya. Sehingga ini dampak yang positif bagi pemuda di Papua Barat. Sehingga saya sangat mengimbau semua organisasi pemuda memberikan support untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19. Dan semua organisasi pemuda yang ada di Papua Barat maupun Papua kami libatkan bersama-sama. Hanya untuk menjadi peserta itu melalui seleksi. Tidak bisa kami menunjuk ke sana, tidak, dari hasil kompetensinya. Jadi kalau pertama ya tadi dia harus bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris memang itu utama karena nanti mereka diskusi itu dengan bahasa Inggris, ya, itu yang memang yang dampak positif bagi kami, sehingga kami khususnya di Papua Barat maupun Papua juga nanti bersama-sama dengan kami, sehingga nanti dengan hasil diskusi itu pasti ada hal-hal yang berdampak positif, terutama menjaga lingkungan. Siap. Baik, terima kasih Pak Hans. Pak Ketua, Pak Melgias, bagaimana dengan pertumbuhan inklusif, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat dengan 2 event berskala internasional ini? Dampak yang diharapkan? Sebenarnya dari semua sisi politis, ekonomi dan itu kita mendapatkan dampak yang sangat positif sekali. Pertama bahwa isu-isu miring tentang Papua itu semua orang melihat, Papua tidak seperti itu. Kemudian dari sisi ekonomi bahwa bisa menggambarkan bahwa kehidupan orang Papua itu seperti apa secara ekonominya, potensinya, cara berkebunnya bagaimana, tetapi juga ada budaya yang bisa orang datang untuk lihat gitu loh. Sehingga dari sisi ekonomi bisa mendorong orang untuk datang.
Lalu yang ketiga, secara internasional orang kenal ini Manokwari. Oh, Papua Baratnya seperti ini. Menjadi apa namanya viral lah di seluruh dunia karena ada 19 negara yang nanti lihat. Nah, ini dampak positif yang kita dapat bahwa kita memberikan pesan bahwa kita Manokwari siap loh, bahwa Anda mau berkunjung ke sini, Manokwari dalam kondisi aman, Papua Barat dalam kondisi aman, kita punya potensi yang cukup. Nanti teman-teman di ini dari perempuan maupun pemuda bisa menggambarkan itu. Karena selain untuk isu global perubahan iklim dan lain-lain, tetapi isu budaya itu menjadi juga berkembang. Itu menjadi ya ini yang kami mau tunjukkan bahwa oh ya budaya orang Papuanya seperti ini. Mungkin orang bisa lihat di Afrika, tapi kalau melihat kemudian Papua dengan gayanya, dengan burung cendrawasihnya, dengan ininya, orang pasti akan lihat dengan pemandangan alamnya yang masih itu seperti itu. Nah, itu sehingga bisa apa namanya ke depan menjadi terkenal, tapi orang bisa datang untuk berinvestasi di pariwisata atau lain-lain seperti itu. Aspek lainnya seperti itu. Nah, sehingga dengan hadirnya ini juga Indonesia juga dibawa ke dunia, bahwa memang keberagaman di dunia ini mungkin hanya kita ketemu di Indonesia gitu loh. Dan selama ini kan mungkin orang dengar atau ini, tapi ketika dengan apa namanya secara view mereka lihat, ya tentu saja tanggapan miringnya lainnya kami berharap bisa hilang dan kami mendapat positif dari situ. Ya, jadi saya berharap kemudian dengan 4,8 ini kita akan mendapatkan hasil yang lebih dari 4,8 begitu. Seperti itu. Dan itu tidak ternilai. Sejarah mencatat itu, Pak ya. Sejarah mencatat dan ini tidak terulang 20 tahun sekali. Belum tentu. Belum kita bisa dapat. Iya. Dan kita dapat lengkap loh, pemuda dengan wanita, perempuan jadi begitu dikawinkan. Jadi saya bukan sesuatu yang kebetulan, tapi merupakan bagian yang harus kita syukuri itu, sehingga kami berharap juga masyarakat yang menonton acara ini bisa menyampaikan satu dengan yang lain supaya kami sama-sama menjaga bahwa kami di Manokwari aman-aman saja seperti itu. Papua aman damai. Papua aman damai. Nah, Ibu, siap. Ada yang mau ditambahkan, Bapak? Yang berdampak positif sekali itu karena dari 5 daerah penyelenggara G20 ini, kami Papua Barat itu dapat kunjungan 8 sekali dari Bank Dunia. Daerah lain itu tidak ada. Ya, kami 8 ya? Ya, 8 orang. Itu 8 orang dari berbagai negara yang bergabung di World Bank. Nah, itu kita punya nilai plus. Iya. Punya, ya saya mau bilang kita punya kelebihan tersendiri. Ya. Karena 8. Tadinya 10, tapi kita belum tahu nanti apa 2 nanti bertambah lagi. Nah, jadi dari semua daerah yang saya ikut, kita Manokwari baru ada 8 peserta dari World Bank. Nah, itu suatu kebanggaan bagi kami. Sedikit lagi dari kami bahwa apa namanya, kami berharap ada rekomendasi yang kita keluarkan untuk nanti dibawa ke G20. Nah, ini yang kami harapkan baik dari perempuan maupun dari pemuda, sehingga kita tidak menyelenggarakan saja, tetapi ada sesuatu yang kita ingin mengubah dunia dengan rekomendasi yang nanti kita bawakan ke sana. Ya, karena kan kita bukan hanya sebagai tuan rumah penyelenggara, tapi kita terlibat dalam pertemuan itu. Betul. Dalam mengambil keputusan. Jadi kita berharap bahwa teman-teman perempuan ini, mama kita yang mewakili Papua Barat dan anak-anak muda yang cerdas ini bisa memberi satu rekomendasi yang luar biasa. Seperti itu. Memiliki nilai jual yang tinggi untuk kita yang ada di Papua dan Papua Barat khususnya. Itu nanti itu ada lupa karya, jadi nanti mereka diskusi. Iya. Mereka nanti diskusi. Siap, betul. Baik. Sebelum kita tutup bincang-bincang kita, Bapak, ini tema nasional G20, Recover Together, Recover Stronger. Dengan bekerja bersama, kita akan pulih bersama dan akan kuat, lebih kuat bersama-sama. Seperti itu ya. Baik, closing statement mungkin dari Ibu Elsina. Closing statement mungkin untuk ajakan kepada seluruh masyarakat bagaimana mendukung kegiatan ini.
Saya sebagai perempuan, saya sangat berharap dan sangat mendukung sekali kegiatan ini. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kita yang ada ya, khususnya wanita yang ada di Papua Barat pada umumnya dan kita yang ada di Manokwari, provinsi, kota provinsi sebagai tuan rumah, mari kita tunjukkan bahwa kepedulian kita juga untuk ikut mendukung kegiatan ini sehingga bisa sukses. Itu perlu kerjasama dari semua masyarakat, ikut menjaga keamanan, ketertiban, sehingga para delegasi yang datang sini mereka juga melihat bahwa kita punya penyambutan mereka itu ternyata orang-orang di Papua Barat, khususnya di Manokwari ini ramah, sopan dan sangat berwibawa sekali untuk menyambut kegiatan ini. Jadi kita jangan berpikir ini kegiatannya provinsi saja, tapi ini kegiatan internasional, berarti melibatkan seluruh dunia, bahkan Indonesia dan kita sendiri yang ada di Papua Barat. Itu yang harus kita tanamkan. Dan kita juga punya perempuan-perempuan cendekiawan perempuan Papua yang ada di Jakarta. Mereka saja sangat mendukung kita yang ada di daerah ini karena mereka yang mendorong sehingga event ini bisa dialihkan di sini. Jadi saya sangat memberikan apresiasi buat teman-teman dari cendekiawan perempuan Papua Barat di Jakarta sana, yang ketuanya adalah Ibu Dr. Rosalin. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya. Saya hanya menyampaikan kepada semua organisasi pemuda di Papua Barat, pertama untuk menjaga keamanan, karena keamanan ini adalah paling utama. Orang kalau mau datang, kalau daerah atau negara itu aman, kalau negara itu aman, pasti mereka senang untuk datang. Sehingga nanti pada tanggal 1 kemarin sampai 30 Juni Manokwari harus dalam keadaan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hans. Pak Ketua, silakan. Tema yang diangkat ini sebenarnya menurut hemat saya filosofi lama yang kemudian ini lagi. Sebenarnya kan kita punya tema dulu itu kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebenarnya ini intinya. Artinya kebersamaan itu penting dimanapun kita berada. Kita tidak bisa hidup menutupi diri, kita tidak hidup sendiri, tetapi ada lingkungan kita, ada kota kita, ada juga ini, sehingga hidup bertetangga, hidup bermasyarakat itu penting. Supaya dengan bersama-sama itu kita bisa membagi, kita bisa maju bersama. Kalau kita sendiri-sendiri ya akhirnya tercerai-berai seperti itu. Tapi saya percaya bahwa dengan adanya kegiatan ini, semangat yang tadi saya sebut bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu kemudian menjadi hangat kembali, menjadi semangat baru untuk kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya. Dan saya berharap semangat ini kita memulai dari Papua Barat ke depan. Kita menunjukkan kepada Indonesia seluruhnya bahwa kita NKRI bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama ketiga narasumber dalam dialog Suara Papua bersama Top Production. Dengan digelarnya Said Event W20 dan Y20 di Manokwari, Papua Barat, diharapkan akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan di Provinsi Papua Barat. Mari menjadi tuan rumah yang baik melalui catatan sejarah ini demi suksesnya Side Event W20 dan Y20 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Atas nama kru yang bertugas, saya Titi Sanda pamit. Sampai jumpa. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.